Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca suratul Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita sampai pada ayat yang kelima dari suratul Buruj. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari rupane neraka. Dzatil waqud kang duweni kayu bakar. Hadza utawi iki an-nari dzatil waqud iku badalun badal
minal ukhdudi saking al ukhdud. Sebelumnya qutila ashabul ukhdud. Nah, kemudian badalnya an-nari zatil waqud. An-nari berarti diartikan geni ya, api. An-nari rupane geni zatil waqudi kang duweni kayu bakar. Hadza uta iki iku badalun badal minal ukhdudi saking lafat al ukhdud. Ka'annahu kaya sak temene Allah iku qala wis dawuh sapa Allah qutila wis den pateni utawa den laknat sapa ashabun nari pira-pira wong kang duweni geni zatil waqudi atau zatil waqudi kang duweni kayu bakar. Al waqud iku ma perkara tuqadu kang den nyalakaken apa ma bihi kelawan tuqadu kang den nyalakaken apa geni bihi kelawan ma. Idhum 'alaiha qu'ud indan nari. Idhum tumataan utawi pira-pira wong kafir 'alaiha ing atase geni qu'ud padha lungguh sapa wong-wong kafir indan nari ing dalem sandinge geni. Wa kana al maliku lan ana sapa al maliku raja wa ashabuhu lan pira-pira sahabate al malik iku julusan wong-wong kang lungguh alal karasi ing atase pira-pira kursi indal ukhdudi ing dalem sandinge lubang-lubang ya'riduna nawaraken sapa al-malik wa ashabuh al-mu'minin ing pira-pira wong mukminin alal kufri ing atase kekufuran. Faman mongko utahe sapane wong iku aba enggan sapa man alqauhu mongko nglemparaken sapa al-malik wa ashabuh ing man. Hadirin rahimakumullah, ini masih melanjutkan yang kemarin telah kita ceritakan kisahnya secara sedikit lengkap terkait dengan ashabul ukhdud, kisah seorang anak kecil ghulam yang berhasil untuk mengislamkan seluruh penduduk Najran. Najran itu kalau sekarang masuk daerah Saudi Arabia tetapi mepet perbatasan dengan Yaman. Itu daerah Najran. Sekarang masuknya di sana. Jadi Najran, di daerah ini ada seorang anak kecil yang berhasil untuk mengislamkan seluruh rakyat seorang raja yang zalim ketika itu yang mengaku sebagai Tuhan. Meskipun dengan mengorbankan diri sendiri, dia rela untuk mati untuk menyelamatkan penduduk Najran dari api neraka nanti di hari kiamat. Karena dengan mereka masuk ke dalam agama Islam dan mati sebagai seorang Muslim, artinya nanti di akhirat mereka akan selamat. Meskipun di dunia mereka harus menanggung resiko masuknya mereka ke dalam agama Islam. Mereka harus menanggung resiko berimannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibakar, dilemparkan ke dalam lubang api satu persatu jika mereka nggak mau keluar dari Islam. Jika mereka tetap dalam keimanannya kepada Allah, mereka rela mati, rela dibakar di dunia ini, asalkan nanti di akhirat yang abadi itu kekal dalam kebahagiaan dan keselamatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita umat Islam dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa iman ini harus dipertahankan.
bahwa iman itu harus dipertahankan dalam kondisi apapun. Dan tentu ini sangat berat ya, sangat berat. Mempertahankan keimanan ini sangat berat. Karena banyak di sebagian umat Islam itu imannya begitu sangat lemah. Jangankan diancam untuk dibunuh, diiming-iming sembako saja sudah berpikir untuk merubah agamanya. Ada di sebagian daerah yang ada orang-orang non-muslim membagikan sembako kepada mereka di saat mereka membutuhkan. Kemudian mereka bisa merubah agamanya. Mereka menjadi murtad, keluar dari agama hanya gara-gara sembako. Bagaimana jika mereka kemudian diancam dibunuh jika tetap dalam keimanannya? Bisa-bisa mereka bersegera untuk pindah agama. Nah, gambaran kisah Ashabul Ukhdud itu luar biasa. Bagaimana mereka baru saja masuk Islam, tetapi keimanannya begitu sangat mendalam sehingga tidak tergoyahkan sama sekali. Meskipun mereka diancam langsung nyata dan mereka melihat satu persatu, karena memasukkannya ke dalam api di saat itu, ke dalam lubang api itu tidak langsung serentak, langsung dimasukkan seluruhnya, tapi satu-satu. Gimana kamu? Bertahan iman atau kufur? Semuanya mengatakan tetap iman, lempar. Satu lagi maju, iman atau kufur? Iman, langsung lempar. Iman atau kufur? Iman. Satu persatu. Itu kalau orang nggak kuat keimanannya, lihat satu orang dilempar saja ke dalam api, itu sudah goyah, ini udah ketakutan dan bisa jadi dia kemudian meninggalkan keimanannya dan pindah kepada kekufuran. Tetapi sampai kemarin kita ceritakan ada seorang ibu dengan 3 anaknya yang masih kecil, yang satu masih dalam susuannya, dalam gendongannya. Itu pun rela 2 anaknya dilemparkan ke dalam lubang api lebih dulu, kemudian sempat bukan ragu terhadap keimanannya, tetapi karena belas kasihnya terhadap anak yang masih disusuinya itu. Tetapi anaknya justru meyakinkan ibunya, yang kemudian mereka pun rela untuk dilemparkan ke dalam lubang api tersebut. Ini gambaran betapa mereka mempertahankan keimanan itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena memang gak ada yang lebih berharga daripada iman. Tidak ada yang lebih berharga daripada iman, karena iman ini adalah kunci keselamatan bagi seseorang di akhirat. Kita tahu sebagai seorang mukmin akhirat itu ada, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, khairu wa abqa. Maka kalau kita berpikir seperti itu, maka kita dahulukan akhirat daripada dunia. Nah, kalau seseorang misalnya imannya dikorbankan demi kepentingan dunia, artinya dia mementingkan kepentingan dunia, yaitu hidup aman di dunia ini, tetapi dia mengorbankan akhirat yang abadi. Dia mungkin akan senang sementara waktu, tetapi nanti di akhirat dia akan celaka selama-lamanya. Itulah yang tidak mau mereka, sehingga mereka bertahan di dalam keimanan mereka, meskipun konsekuensinya adalah mati secara tragis, yaitu dilemparkan ke dalam lubang yang penuh dengan api. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, juga bagaimana pelajaran bagaimana seorang dai seperti siapa Abdullah
ibn siapa kemarin, Abdullah si anak kecil itu, bocah kecil itu, dengan keimanannya yang kuat, semangat dalam jihad fisabilillah, sehingga dia juga rela mengorbankan nyawanya untuk kepentingan agama Islam, demi kepentingan dakwah. Bukan hanya harta benda yang dikorbankan, apalagi hanya sekedar waktu dan tenaga, tetapi nyawa pun diberikan demi kepentingan dakwah. Ini contoh ya, contoh yang patut ditiru. Nah, meskipun kita semuanya agak sulit kalau membayangkan, tetapi itu yang juga dilakukan oleh para sahabat ya. Para sahabat Nabi itu juga melakukan hal-hal yang semacam itu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa untuk kepentingan dakwah Islam. Dan si anak kecil ini yang bernama Abdullah ini juga mengorbankan diri sendiri. Bisa saja bisa membunuh dia. Cara apapun dilakukan gak akan bisa membunuh si anak itu. Nah, karena dia doanya itu mustajab. Si anak ini doanya mustajab. Dia meminta, ya Allah lindungi aku. Langsung datang pertolongan untuk si anak tersebut. Nah, sampai dia mengorbankan dirinya demi masuknya Islam seluruh rakyat Najran. Nah, demi dakwah, demi keselamatan umat manusia nanti di akhirat. Kemudian kemudian dia mengorbankan nyawanya untuk itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Jadi an-nari dzatil waqud itu adalah badal dari al-ukhdud. Nah, jadi bahwa parit atau lubang api itu adalah, lubang itu adalah an-nari dzatil waqud, yang berisi api yang ada kayu bakarnya. Artinya ya menyala dengan sangat kuat. Namanya api dengan ada kayu bakarnya. Kalau nggak ada kayunya misalnya, kan bisa jadi nyala sebentar kemudian kemudian mati. Tetapi ini sudah dipersiapkan kayu bakarnya, sehingga apinya sangat kuat dan sangat besar. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka ketika itu orang-orang kafir, raja dan para punggawanya, mereka duduk di sekitar lubang itu. Jadi mereka duduk-duduk di sekitar lubang itu, satu persatu dipanggili untuk ditawarkan bertahan dalam keimanannya atau memilih kufur. Kalau bertahan langsung dilemparkan, karena mereka duduk di sekitar lubang api tersebut yang disebut dengan ukhdud. Wahum itu idhum 'alaiha qu'ud. Jadi mereka duduk di sekitarnya. Sehingga kemarin kita ceritakan, ternyata orang-orang mukmin ketika dilemparkan, sebelum mereka masuk ke dalam api, mereka sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja melalui malaikat Azrail, sehingga mereka telah mati sebelum terbakar oleh api. Tetapi kemudian api itu naik ke atas sehingga membakar orang-orang kafir yang duduk di sekitar lubang api tersebut. Ini gambarannya, idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum lan utawi pira-pira wong kafir, ala ma ing atase barang yaf'aluna kang padha nglakoni sapa yaf'aluna kang padha nglakoni sapa wong-wong kafir
bil mukminina kelawan pira-pira wong kang iman billahi kelawan Allah, min ta'dzibihim nyatane saking nyiksa wong-wong mukmin, bil ilqai kelawan nglemparaken finari ing dalem geni, ilam yarji'u lamun ora bali sapa mukminin an imanihim saking imane mukminin. Syuhud ay hudurun padha hadir sapa wong-wong kafir. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Wa ma naqamu lan ora ingkar sapa wong-wong kafir minhum saking wong-wong mukmin illa ayyuminu kejaba yen to iman sapa wong-wong mukmin billahi kelawan Allah. Ai ma angkaru tegese ora padha ingkar sapa wong-wong kafir alaihim ing atase wong-wong mukmin illa imanahum kejaba ing imane al mukminin. Al makna utai maknane maka na ora ana apa ingkaruhum ingkare wong-wong kafir alaihim ing atase wong-wong mukmin illa li imanihim kejaba krana imane wong-wong mukmin billahi kelawan Allah. Al azizi ay al ghalib. Allah al-Aziz al-Ghalib, zat kang menang kang ora kena den kalahaken. Al-Hamid wal Hamid ay al-Mahmudi kang den puji ala kulli halin ing atase saben-saben suci. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, mereka tahu tentang apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, karena mereka yang melakukannya, dan mereka tidak melakukan itu kecuali hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Artinya orang-orang mukmin ini nggak melakukan kesalahan apapun kecuali menurut mereka itu beriman kepada Allah. Jadi kenapa orang-orang kafir waktu itu melemparkan orang-orang mukmin ke dalam ukhdud, ke dalam lubang api, membunuh mereka secara sadis? Kenapa? Alasannya cuma satu, yaitu karena mereka beriman kepada Allah. Itu alasannya. Gak ada alasan selain itu. Orang-orang mukmin ketika itu mereka tidak berbuat jahat. Mereka tidak merampok, mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh, mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Alasan orang kafir membunuh orang-orang mukmin hanya satu, yaitu karena mereka orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Asal mereka mau meninggalkan imannya, aman, selamat mereka di dunia ini. Tetapi mereka nggak akan selamat nanti di akhirat. Itu saja. Jadi sesuatu hal yang luar biasa, bahwa orang-orang mukmin itu dibunuh hanya sekedar karena mereka beriman kepada Allah. Itu dalam anggapan siapa? Anggapan orang-orang kafir. Tetapi iman kepada Allah tidak dikatakan bahwa dia sesuatu yang kecil. Itu memang sesuatu yang besar, karena iman kepada Allah ini adalah penentu keselamatan seseorang di akhirat yang abadi. Jadi mereka tidak melakukan hal yang membahayakan, mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesama, tetapi hanya sekedar karena mereka beriman, kemudian mereka dibunuh. Jadi harus diwaspadai orang-orang kafir. Mereka di saat mereka itu memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, mereka akan melakukan hal yang serupa dengan
yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa lalu. Kita di Indonesia, alhamdulillah mayoritas umat Islam. Tidak ada ancaman, tidak ada siksaan dari orang-orang non-muslim terhadap kita. Nggak ada yang mengancam kita. Kalau kita tetap dalam iman Islam, maka kita akan dibunuh. Nggak ada yang mengancam seperti itu. Nggak ada orang yang bahkan mencaci maki kita karena kita beriman. Nggak ada orang yang mencaci maki kita karena kita sholat. Nggak ada orang yang kemudian mengancam kita karena misalnya memakai pakaian muslimah. Misalnya seorang perempuan muslimah mengenakan jilbab misalnya, nggak ada yang mengancam, nggak ada yang menteror, aman-aman saja. Karena apa? Karena umat Islam di Indonesia mayoritas. Meskipun begitu, banyak orang yang kemudian meninggalkan keimanannya karena sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang remeh. Banyak orang yang tidak mengamalkan syariat Islam karena hal-hal yang kecil. Padahal sudah super aman, tidak ada ancaman apapun terhadap orang yang beriman dan yang mengamalkan ajaran agama. Tetapi di daerah-daerah yang Islam mereka lemah, maka banyak orang-orang non-Islam yang kemudian melancarkan ancaman-ancaman terhadap umat Islam. Bagaimana di luar daerah, di Timur Tengah dan seterusnya, mereka kemudian dibunuh secara sadis, kemudian mereka diancam karena iman, karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka adalah seorang Muslim. Nah, maka kita semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengamalkan syariat Islam, untuk memperkuat keyakinan keimanan kita kepada Allah dan untuk mendakwahkan Islam ini seluas-luasnya. Kenapa? Nggak ada ancaman sama sekali. Si anak kecil itu saja, dia masih kecil. Bagaimana dia berdakwah tanpa menyerah, bahkan gurunya Vimyon, seorang guru dari si anak itu, dia rela untuk dibelah badannya dengan gergaji demi mempertahankan keimanannya dan demi dakwah. Tetapi kita yang aman, santai-santai saja, santai saja. Lebih banyak istirahat di rumah daripada kita mengajak orang dalam kebaikan. Lebih banyak kita nganggur, tidur santai daripada kita kemudian mendakwahkan Islam ini, atau kita belajar ilmu agama untuk memperkuat keimanan yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu cuman itu saja alasannya. Kalau ditanya kenapa orang-orang mukmin itu kok dibunuh, dibantai oleh raja itu, raja yang zalim itu, jawabannya cuman karena mereka beriman kepada Allah. Itu bukan karena mereka orang-orang jahat, bukan karena mereka itu para pembunuh, bukan karena mereka itu para pencuri atau para perampok, bukan karena itu, tetapi karena mereka beriman kepada Allah. Karena raja itu juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia nggak mau ada rakyatnya yang menyembah selain dirinya. Dia ingin rakyatnya tetap menyembah dia. Dan itu juga karena terancam, dia merasa terancam eksistensinya sebagai
orang yang mengaku sebagai Tuhan itu terancam ketika rakyatnya semuanya misalnya telah beralih dari menyembah dirinya kemudian menyembah Allah, maka dia sudah tidak lagi ada harganya. Padahal seandainya raja itu mau masuk Islam, maka dia tetap bertahan sebagai penguasa, tetapi dengan kondisi yang berbeda tentu saja. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini menjelaskan tentang Allah Al-Aziz Al-Hamid. Yang pertama Allah Al-Aziz, itu min asma'illahil husna Al-Aziz, artinya Al-Ghalib, zat yang menang yang tidak terkalahkan. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Al-Hamid artinya yang dipuji dalam setiap ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Alladzi lahu mulkus samawati, alladzi zat lahu kang iku kedue alladzi mulkus samawati utawi kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wallahu lan utai Allah ala kulli ing atase saben-saben suci, ala kulli syai'in syahidun. Ay anna Allah tegese sak temene Allah iku alladzi zat khalaqas samawati kang wis nitahaken as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Wa huwa lan utai Allah iku al-maliku zat kang miliki lahuma maring langit lan bumi. Lam yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah ma ing perkara sonau kang wis nglakoni sapa wong-wong kafir. Fahuwa mongko utai Allah iku syahidun zat kang nekseni alama ing atase perkara fa'alu kang wis nglakoni sapa wong-wong kafir. Yubdi'u ngawiti sapa Allah al-adzaba ing azab fid dunya ing dalem dunya alal kufari ing atase pira-pira wong kafir. Thumma yu'iduhu nuli baleni sapa Allah ing azab alaihim ing atase wong-wong kafir fil akhirati ing dalam akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi dikatakan Allah itu zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Karena Allah pencipta segala sesuatu, maka Allah pemilik segala sesuatu. Allah yang menciptakan bumi, maka Allah yang memiliki bumi. Allah yang menciptakan langit, maka Allah yang memiliki langit. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang memiliki manusia. Allah yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya, maka alam semesta ini seluruhnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu melakukan apa saja sesuai dengan terhadap makhluknya, terhadap miliknya, sesuai dengan kehendaknya. Karena semua makhluk adalah miliknya, milik Allah, maka Allah melakukan apa saja terhadap miliknya sesuai dengan kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Kemudian yang kedua, karena segala sesuatu dari segala sesuatu selainnya atau makhluk alam semesta ini adalah ciptaan Allah, maka Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya itu. Allah mengetahui apapun yang terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara khusus, mengetahui seluruhnya tanpa ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia tanpa diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita berkedip, Allah mengetahuinya. Misalnya kita
bergerak, Allah mengetahuinya. Apapun yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita, yang dilakukan oleh hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Gak ada yang samar. La yakhfa alaihi syai' fil ardi wal sama. Gak ada sesuatu yang samar. Samar itu yang gak diketahui oleh Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan yang ada di dalam lautan, ada yang ada di dalam hati manusia, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Masa yang menciptakan nggak tahu? Kita bergerak ini Allah yang menciptakannya, maka Allah tahu. Seseorang berkedip, siapa yang menciptakan seseorang berkedip? Allah, maka Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi seseorang misalnya sedang bersedih, Allah mengetahuinya karena Allah yang menciptakan dia bersedih. Seseorang sedang bergembira, Allah mengetahuinya karena Allah yang menciptakan dia bergembira. Dan seterusnya. Allah pencipta segala sesuatu, Allah pemilik alam semesta ini, pemilik segala sesuatu, maka Allah mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Dalam kisah seorang anak itu, seorang ghulam yang kemarin, atau dalam kisah Ashabul Ukhdud, Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin karena keimanan mereka, yaitu berupa melemparkan mereka ke dalam ukhdud, an-nari dzatil waqud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa konsekuensi dari Allah mengetahuinya? Maka Allah akan menyiksa mereka. Allah akan menyiksa mereka atas perbuatan maksiat yang dilakukan, atau perbuatan kufur, perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh mereka. Itu maksudnya ketika dikatakan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengazab mereka. Kalau nggak tahu kan bebas. Seseorang misalnya anak pondok, dia melanggar peraturan, nggak ketahuan, kan santai, bebas, ya kan? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, ya aman, nggak dapat hukuman. Tapi kalau ketahuan, ada yang tahu, kena nggak dia? Dia akan kena hukuman. Ini hanya perbandingan. Bedanya kalau anak santri bisa lolos karena gurunya atau pembinanya nggak mengetahui segala sesuatu. Yang ditahu hanya yang terlihat di depan matanya. Di belakang tembok pun gurunya nggak tahu. Misalnya di belakang tembok sana ada santri yang merokok misalnya. Gurunya tahu nggak? Nggak tahu, padahal dekat sekali di belakang tembok sini. Tapi karena gurunya nggak mengetahui segala sesuatu, akhirnya dia aman. Dia aman. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Apapun yang dilakukan oleh orang kafir, dalam hal ini, dalam konteks ini, yaitu Ashabul Ukhdud, yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, Allah mengetahuinya. Apa konsekuensi dari Allah mengetahui perbuatan jahat mereka? Allah mengazab mereka. Bahkan azab Allah yang ditimpakan kepada orang-orang kafir Ashabul Ukhdud itu adalah 2 kali. Di dunia mereka diazab, di akhirat mereka juga diazab dengan azab yang lebih berat. Karena di dunia apa? Yang kemarin kita ceritakan, api naik dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Api itu sudah ada di dalam lubang yang dalam. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana dalamnya lubang itu.
Tetapi ternyata api itu naik ke atas. Kalau secara zahir mereka aman. Mereka kan duduk-duduk di atas sambil tertawa-tertawa di sekitar lubang itu, sambil satu dilemparkan orang-orang mukmin. Seakan-akan mereka itu apa? Aman. Mereka nggak akan terbakar. Tetapi jika Allah berkehendak untuk membakar mereka, Allah Maha Kuasa. Sehingga kemudian datang angin, tentu saja dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, angin itu kemudian menaikkan api dari dalam lubang itu naik ke atas. Sehingga kemudian orang-orang kafir yang ada di sekitarnya itu terbakar. Kenapa? Allah tahu apa yang mereka lakukan dan Allah akan membalas mereka. Kenapa? Karena mereka itu disiksa oleh orang-orang kafir karena mereka beriman kepada Allah. Itu alasannya. Jadi gara-gara orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah, maka mereka diazab oleh orang-orang kafir, disiksa oleh orang-orang kafir, dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka Allah yang diimani oleh mereka itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan, maka Allah akan menyiksa mereka. Paham ya? Perbandingannya gitu. Perbandingannya kalau kita di dunia ini hanya sebagai pemahaman. Nah, misalnya kamu itu dihukum karena membela saya. Kamu dihukum karena membela saya. Kira-kira kamu dihukum karena, tentu saya enggak. Saya akan membela kamu. Itu sebagai apa? Perbandingan. Mereka itu dibunuh oleh orang-orang kafir ashabul ukhdud gara-gara beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hamid, pemilik alam semesta ini, yang mengetahui segala sesuatu, tahu terhadap apa yang mereka perbuat. Allah tidak mendiamkan mereka. Allah tidak mendiamkan mereka, tetapi Allah menurunkan azab kepada mereka di dunia dan akan mengazab mereka dengan azab yang lebih berat nanti di akhirat. Jadi dikatakan yubdi'u ala azab fid dunya. Di dunia mereka lebih dulu diazab, yaitu dengan dibakar dengan api yang mereka nyalakan sendiri, kemudian summa yu'iduhu alaihim fil akhirah. Kemudian kembali menyiksa mereka nanti di akhirat dengan azab yang lebih berat. Karena nggak ada yang lebih berat dari azab akhirat. Azab di dunia seberat apapun itu masih ringan jika dibandingkan dengan azab akhirat. Nah, misalnya seseorang azab di dunia paling berat apa? Dibunuh. Seperti ar-rahib digergaji badannya. Seperti si ghulam yang dipanah kepalanya. Sehingga mati disebabkan itu. Itu azab yang siksaan yang paling berat di dunia. Dipukul, dihajar, itu siksaan yang paling berat di dunia. Tapi habis itu mati. Seseorang mati. Sedangkan di akhirat mati nggak ada. Nah, mati nggak ada. Kalau seseorang dibakar, maka dibakar hidup-hidup. Seterusnya orang-orang kafir di dalam neraka itu dibakar dengan api yang jauh lebih panas dari api di dunia dan dibakar dalam keadaan hidup terus tanpa ada kematian. Itu. Sehingga digambarkan azab neraka yang paling ringan. Ada sebuah riwayat mengatakan yaitu ketika bara api diletakkan di kakinya, maka di sini kemudian umup di kepalanya ini. Itu ringan atau berat itu? Kayak seperti itu.
itu ya sangat-sangat berat. Bagaimana bara api diletakkan di kaki, artinya kan sampai di sini kemudian umup itu apa bahasa? Mendidih kepalanya. Itu bukan berat lagi, itu sangat berat jika itu kita bayangkan sebagai azab di dunia ini. Nah, semoga kita semuanya dibebaskan dari api neraka. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Karena mereka itu dibunuh gara-gara beriman kepada Allah. Maka Allah akan membela mereka. Artinya dengan menyiksa, membalas orang-orang kafir yang berbuat jahat itu kepada orang-orang mukmin dengan menyiksanya di dunia dan juga menyiksanya nanti di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau orang beriman lebih baik, dia akan memilih lebih baik dia diazab di dunia atas konsekuensi perbuatan atas konsekuensi mempertahankan iman dan ketaatannya dibandingkan nanti diazab di akhirat. Jika dia melepaskan imannya, dia nggak akan diazab, tetapi di dunia, tetapi akan diazab di akhirat. Maka kalau orang yang berpikir dia akan mengatakan lebih baik disiksa di dunia ini, dengan disiksa dengan pengertian disiksa oleh orang-orang kafir, tetapi imannya selamat sehingga nanti di akhirat dia akan selamat dari azab, daripada kemudian dia harus menanggung azab abadi di akhirat, seperti yang terjadi pada si anak tersebut. Dan juga Fimiyun rela digergaji, nggak apa-apa lah, digergaji badannya, sakit sebentar di dunia, tetapi dia selamat nanti di akhirat. Si Ghulam itu juga demikian, nggak apa-apa dipanah kepalanya, mati, tetapi kemudian dia akan abadi dalam kebahagiaan, terbebas dari api neraka di akhirat. Itu yang mereka pikirkan. Nggak apa-apa dibakar, orang-orang mukmin waktu itu dibakar. Tetapi mereka dia dibakar sebentar, mati, kemudian mereka akan selamat di akhirat yang abadi. Itu yang mereka pikirkan. Bukan sebaliknya mencari keselamatan dunia tetapi mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada sebuah riwayat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan si anak ini, bahwa suatu ketika di daerah Najran itu ada orang yang menggali tanah. Kemudian mendapati seorang anak, yang anak itu terkubur di dalam tanah. Waktu digali, kedapatan si anak itu sedang memegang kepalanya begini. Kemudian tangannya dilepaskan sama orang itu. Wah, ini anak mati ya, sudah mati. Dan itu diyakini si Ghulam itu di daerah Najran, karena ini di daerah Najran. Kemudian tangannya dilepas, itu darahnya keluar. Padahal sudah ratusan tahun lamanya, darahnya keluar. Kemudian dikembalikan lagi, itu tidak keluar lagi darahnya, menunjukkan dia syahid. Dia syahid, bahwa dia mati sebagai seorang syahid. Seorang syahid, kita mengetahui bahwa orang syahid ruhnya langsung masuk ke dalam surga, sehingga jasadnya itu akan tetap utuh. Di antara orang yang jasadnya utuh tidak dimakan oleh tanah, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Dan anak ini mati syahid menunjukkan itu.
ketika kabar ini disampaikan kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebagai khalifah saat itu, beliau meminta agar dikembalikan lagi, anak itu dikembalikan ke tempatnya dan dikuburkan kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran besar ya, pelajaran besar tentang ujian keimanan bagi kita yang mesti kita pertahankan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Innal ladzina satemene wong akeh fatanu kang wis nibaaken fitnah sapa alladzina al mu'minina ing pira-pira wong mukmin wal mu'minati lan pira-pira wong mukminat, wong mukmin wadon ay akhraquhum tegese padha bakar sapa alladzina ing mukminin wal mukminat wa adzabuhum lan padha nyiksa sapa mukminin sapa alladzina ing mukminin mukminat thumma lam yatubu nuli ora padha tobat sapa alladzina min syirkihim saking syirike alladzina wa fi'lihim lan perbuatane alladzina dzalika mangkon-mangkono iku bil mukminina wa fi'lihim lan penggaweane wong-wong alladzina dzalika ing mangkon-mangkono iku bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin falahum mangka iku ketuwe alladzina azabu jahannama utawi azab neraka jahannam bi kufrihim kelawan sebab kekufurane alladzina walahum azabul hariq walahum lan iku ketuwe alladzina azabul hariqi utawi azabe dibakar bima kelawan sebab perkara akhraku kang wis bakar sapa alladzina almu'minin ing pira-pira wong mukmin wa kilal azabaina lan karo-karone azab loro mau fi jahannama ing dalam neraka jahanam innal aktsarin ing dalam mungguwe akeh-akeh ulama wa qala lan wis dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama azabul hariqi utawi azab dibakar iku fid dunya ing dalam donya bi an kharajat kelawan yen to metu apa annaru geni fa akhraqathu nuli bakar apa geni ing alladzina kama kaya keterangan taqaddama kang wis lewat apa ma. Sedikit lagi ya. Jadi orang-orang kafir yang mereka itu membakar dan menyiksa orang-orang mukmin laki-laki atau perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat. Kalau taubat dari kekufuran itu apa? Dengan masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu taubat yang dimaksud, taubat dari kesyirikan, dari kekufuran dengan masuk ke dalam agama Islam. Tidak sama dengan taubat dari dosa-dosa besar. Kalau taubat dari dosa-dosa besar dengan menyesali dalam hati perbuatan maksiat yang telah dilakukannya, itu taubat dari dosa besar. Tapi kalau taubat dari kufur, taubat dari syirik, maka dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan penyebab dari kekufuran itu. Itu ditinggalkan dan dia dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seseorang tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kesyirikannya, maka dia akan mendapatkan azab jahannam nanti di akhirat. Dan dia juga mendapatkan azabul hariq. Azab al-hariq yaitu azab berupa dibakar. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat tentang azabul hariq. Azabul hariq itu apa? Sebagian besar ulama mengatakan bahwa 2 azab itu semuanya di neraka, semuanya nanti di akhirat. Jadi ada lahum azabu jahannam, kemudian ada azabul hariq. Azab neraka jahanam itu di jahanam, azabul hariq itu juga di jahanam. Artinya mereka akan dibakar di neraka jahanam dan mendapatkan azab-azab neraka yang lainnya. Itu menurut sebagian ulama, kebanyakan ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan azabul jahannam beda dengan azabul hariq.
Kalau azabul jahannam, azab neraka jahanam nanti di akhirat. Kalau azabul hariq itu azab yaitu berupa mereka terbakar di dunia. Nah, seperti yang sudah kita ceritakan bahwa api kemudian ada angin datang meniup api itu naik ke atas dan membakar mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan azabul hariq. Jadi azabul hariq itu di dunia, sedangkan azabul jahannam itu nanti di akhirat. Jadi mereka ashabul ukhdud mendapatkan azab di dunia, azabul hariq, kemudian mendapatkan azab yang lebih berat nanti di neraka jahanam. Nah, mereka juga dibakar, tetapi ada azab-azab yang lainnya yang ada di neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.